Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar kalian hari ini? Marilah kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama karena kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran dan mudah-mudahan kalian semua cita-citanya nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa hari ini ada yang tidak bisa gabung anak-anakku? Ada ini. Siapa? Rio. Ya mudah-mudahan Rio diberi kesehatan, cepat sembuh sehingga bisa mengikuti pembelajaran walaupun pembelajarannya secara daring seperti itu ya. Oke, baiklah anak-anakku, ada satu pesan untuk kalian bahwa kalau kita sadari sekarang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Tentunya kalian dalam pembelajaran seperti ini pun kalian menggunakan handphone ya. Ya, handphone itu ibaratnya kalau sekarang ya, ibaratnya itu seperti mata pisau. Ya, kalau kita bisa menggunakannya dengan baik maka akan bermanfaat sekali pisau itu. Tapi kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, ya tentunya dampaknya juga akan sangat berbahaya. Ya, begitu juga dengan handphone atau smartphone atau yang kalian sekarang sedang gunakan dalam proses pembelajaran ini. Ya, makanya kalian dalam menggunakannya itu harus yang sebaik mungkin untuk kegiatan yang positif. Ya, tentunya sekarang ya untuk pembelajaran seperti ini, pembelajaran daring. Oke, masih ingatkah kalian dengan pelajaran pada minggu kemarin? Kira-kira kemarin kita belajar apa ya? Baik, yang tahu pengertian dari mobilitas sosial itu apa? Silahkan tunjuk tangan dengan membuka mikrofonnya. Oke, silahkan Faiz. Silahkan. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Betul sekali. Jadi mobilitas sosial itu perpindahan dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Coba ada yang bisa ngasih contoh mobilitas sosial itu bentuknya ada berapa macam? Ya, silahkan. Adi. Ada dua macam mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial vertikal dan horizontal. Betul sekali Adi. Ya, saya kasih jempol 2. Betul sekali. Jadi bentuk mobilitas sosial itu ada 2. Ada sosial vertikal dan ada sosial horizontal. Mobilitas vertikal atau mobilitas horizontal ada 2. Nah, vertikal itu juga bisa naik, bisa turun. Ya. Coba sebutkan contoh mobilitas vertikal yang naik. Revan, coba Revan. Jadi misalnya kita adalah seorang penjual teh yang dari warung-warung kecil dan dengan usaha yang keras akan menjadi warung yang besar. Betul sekali Revan. Ya, saya beri bintang. Ya, betul sekali. Jadi tadi sudah dicontohkan oleh Revan. Kemudian ada yang bisa menyebutkan contoh vertikal yang turun, yang dulunya punya posisi yang tinggi, sekarang posisinya turun. Ya, ada yang bisa menyebutkan? Silahkan. Perpindahan posisi dari awalnya dia adalah manajer, dia turun pangkat menjadi pegawai. Ya betul sekali. Pinter. Ternyata sekarang sudah berani mengemukakan pendapatnya. Oke, itu yang kemarin kita pelajari ya tentang
mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang masih mobilitas sosial tapi saluran-saluran yang digunakan untuk mobilitas sosial ya, saluran-saluran mobilitas sosial maksud saya. Baiklah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama menjelaskan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Kemudian yang kedua, menganalisis saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, kemarin kalian sudah dibentuk kelompok ya. Silahkan untuk selanjutnya kalian nanti bisa berdiskusi tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dan saluran-saluran yang digunakan dalam kegiatan atau proses mobilitas sosial. Baiklah anak-anakku, kemarin sudah ada yang mengumpulkan tugas ya, mengidentifikasi dan menganalisis proses mobilitas sosial vertikal yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, ini yang sudah mengumpulkan ini Revan ya, Ananda Revan sudah mengumpulkan dan diunggah di YouTube. Lah, sebelum kalian berdiskusi, silahkan kalian tonton dulu hasil pekerjaan dari Revan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Avandi dari kelas 8H dengan nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang mobilitas sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggal saya. Saya akan membahas 3 orang dengan profesi yang berbeda-beda tentunya, yaitu Bu Nilda, seorang guru bahasa Inggris, Pak Nursi, seorang penjual bakso, dan terakhir Ibu Taslim dan Pak Karyo, keduanya adalah seorang petani. Lebih jelasnya, lihat pada video berikut ini. Bu Nilda seorang guru bahasa Inggris. Pak Nursi seorang penjual bakso. Bu Taslim dan Pak Karyo seorang petani. Kita membahas 3 orang tadi, kita terlebih dahulu kenalan sama mobilitas sosial yuk. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Secara umum nih, ada 2 jenis mobilitas sosial, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Simak penjelasannya ya. Mobilitas vertikal dan horizontal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik ke tingkat tinggi social climbing maupun ke tingkat rendah social sinking. Pada mobilitas ini juga ada 2 jenis, yaitu mobilitas vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial yang sederajat namun tidak ada perubahan lapisan sosial. Langsung saja yuk kita bahas Bu Nilda. Bu Nildanya ini ya. Bu Nilda adalah seorang guru di salah satu sekolah di desa saya. Dia sebagai guru Inggris. Bu Nilda menjalankan tugas dengan baik. Bukan hanya mengajar saja, Bu Nilda juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Berbagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik. Karena berbagai prestasinya, Bu Nilda diangkat menjadi kepala sekolah.
gerak sosial dari seorang guru menjadi kepala sekolah atau naik jabatan pada kasus Bu Nilda merupakan salah satu bentuk mobilitas sosial vertikal, yaitu mobilitas sosial vertikal ke atas atau yang dikenal dengan sebutan social climbing. Oke, berdasarkan tadi ya video yang sudah ditayangkan ya, videonya dari Revan, apakah ada pertanyaan tentang video tadi? Silahkan yang mau bertanya. Oh ya, silahkan. Ya, pertanyaan yang pertama, kenapa kok bisa sukses? Ya, itu pertanyaan yang pertama. Ada lagi? Oh iya, silahkan lagi. Apa saja dampak negatif dan positif dari mobilitas sosial? Ya, pertanyaan yang kedua, apa dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial yang tadi ditanyakan oleh Ananda Rizky. Ya. Berdasarkan dari dua pertanyaan tadi ya, nanti dua pertanyaan ini yang akan kalian diskusikan ya, diskusikan bersama. Ya, kalian sudah membuat kelompoknya. Nah, sekarang kalian berdiskusi ya, saya beri kesempatan untuk berdiskusi melalui WA grup kelompok masing-masing ya. Kemudian hasil diskusinya nanti kalian unggah di Google Classroom ya, diunggah di Google Classroom. Nah, gitu ya. Nah, setelah diunggah di Google Classroom ya, kalau bisa kalian itu seperti Revan membuat video dari tadi ya, dua pertanyaan tadi, yaitu tentang kenapa kok orang itu bisa sukses? Ya, pasti kan ada saluran-salurannya yang membuat orang itu sukses. Nah, kemudian yang kedua, apa dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial? Nah, itu kalian videokan kayak yang punyanya Revan tadi ya. Divideokan secara berkelompok ya. Ada videonya, ada narasinya, ada penjelasannya. Itu tugas kalian. Itu ya. Baiklah anak-anakku, karena kita pertemuannya sudah cukup lama ya, sekitar 25 menit ini mau 30 menit ya. Barangkali nanti kuota kalian habis, kalau bagus penak pakainya wifi sekolah, kalian di rumah harus beli pulsa ya. Ya, karena sudah cukup lama ya. Nanti kalian jangan lupa diskusinya. Kemudian untuk pertemuan hari ini kita cukupkan saja. Nah, sekarang saya tanya, apakah pertemuan hari ini menyenangkan? Menyenangkan ya? Menyenangkan ya, kalian bisa bertemu dengan teman-teman kalian ya, walaupun secara virtual. Nah, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari tanpaku di sini, doakan ku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang, pastikan kau tetap